tentang countable and countable nouns, benda yang dapat dihitung dan benda yang tidak dapat dihitung, this, and that, those, yaitu kata tunjuk dari this and this dan that and those. And then how much and how many, dan juga untuk penggunaan how much dan how many. Before we going to read the text on the textbook, we will discussion about what the meaning of this, that, this, and those. Sebelum kita akan berlanjut membaca teks pada buku teks atau buku paket kalian, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai apa pengertian dan fungsi dari kata tunjuk this, that, this, and those. Mohon disimak ya. Pengertian dan fungsi dari this, that, this, and those adalah demonstratif atau kata tunjuk dalam bahasa Inggris yang bisa berperan sebagai pronoun atau kata ganti atau sebagai demonstratif adjektif atau kata sifat yang berupa kata tunjuk. This digunakan untuk merujuk pada suatu benda, yaitu bendanya tunggal, di mana benda tersebut terletak tidak jauh dari si penunjuk, artinya dekat ya. Dan bila diterjemahkan, this dapat berarti ini. Sedangkan this digunakan untuk merujuk pada benda yang jumlahnya lebih dari satu atau jamak. This merupakan bentuk jamak dari this, ya. Jadi this ini bendanya tunggal. Sedangkan this itu bendanya jamak. Terlihat ya perbedaan penulisannya, this and this. Nah, untuk pelafalannya sama sih terdengarnya ya, tetapi untuk penggunaannya berbeda. This itu digunakan untuk bendanya satu, kemudian this digunakan untuk bendanya lebih dari satu, menunjuk pada benda lebih dari satu ya. That digunakan untuk merujuk pada sebuah benda, yaitu bendanya tunggal, di mana benda tersebut terletak jauh dari si penunjuk. Berarti letak bendanya jauh ya nak ya. Bila diterjemahkan, that dapat berarti itu. Sedangkan those digunakan untuk merujuk pada benda yang jumlahnya lebih dari satu. Those ini merupakan bentuk jamak dari that ya. Jadi kalian bisa melihat kalau bendanya jauh dia menggunakan that, tetapi bendanya tunggal. Tetapi kalau misalkan bendanya jauh dan itu lebih dari satu benda, kalian bisa menggunakan those. Oke, berikutnya kita akan lihat dialog pada textbook. Please open your book on page 127. There is a point A, look at the picture and practice the dialogue. Pada poin A di halaman 127 pada buku paket kalian, di sana ada dialog, kita coba baca bersama ya. Hai Udin, what are those? Halo Udin, apa itu? Those are potted fruit trees. Itu adalah pohon buah di dalam pot. How many fruit trees are there? Berapa banyak pohon buah di sana? There are 2 trees. Di sana ada 2 pohon. Are those oranges? Apakah itu buah jeruk? Yes, those are oranges. Iya, itu adalah buah jeruk. Pada dialog di sana ada kalimat those are potted fruit trees. Nah, di sini ada penggunaan those ya. Those artinya menunjukkan benda itu lebih dari satu tetapi jaraknya jauh. Kalian bisa lihat ya, jarak untuk pohon buahnya itu jauh dari Udin ya. Jadi dia menggunakan kata those ya. Kemudian gurunya atau teachersnya bertanya, are those oranges? Nah, apakah itu buah jeruk? Nah, di sini juga menggunakan kata those. Kenapa? Karena bendanya itu jauh dari pembicara atau penunjuknya ya. Dan juga di sini buahnya itu lebih dari satu. Kalian bisa lihat ya di dalam gambar, di situ buah orange-nya itu tumbuhnya lebih dari satu buah. Jadi menggunakan kata those ya. Dan juga untuk kata tanya biasanya menggunakan kata are ya. Are itu kalau dalam kata tanya dia posisinya ada di depan. Seperti tadi, are those oranges? Nah, itu adalah bentuk dari kalimat tanya.
Nah, kemudian dijawab, yes, those are oranges. Nah, di situ dibalik ya, untuk kalimat positif are-nya setelah those. Nanti kita akan bahas pada pembelajaran berikutnya. Jadi seperti itu ya nak ya. Those digunakan untuk menunjukkan benda itu lebih dari satu tetapi letaknya jauh dari si pembicara atau penunjuk. Oke, next kita akan lanjut untuk pembahasan materi mengenai countable noun and uncountable noun, yaitu benda yang dapat dihitung dan benda yang tidak dapat dihitung ya. Kata benda atau dalam bahasa Inggris itu disebut noun ya. Noun merupakan kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat atau semua benda dan segala yang dibendakan. Nah, perbedaan kata benda dalam bahasa Inggris dibagi menjadi dua, yaitu countable noun, benda yang dapat dihitung, dan uncountable noun, benda yang tidak dapat dihitung. Nah, berikut adalah tabel untuk pembagian countable noun, uncountable noun. Coba kita simak bersama ya. Countable noun digunakan untuk sesuatu yang dapat kita hitung menggunakan angka. Kata benda ini memiliki bentuk tunggal atau singular dan juga bentuk jamak atau plural. Bentuk tunggalnya dapat menggunakan kata atau en. Nah, di sini ada contohnya untuk singular countable noun, yaitu a tomato, a mango, a chair, a table, an orange, an apple. Nah, itu adalah menunjukkan benda-benda tersebut hanya satu. Ada penggunaan kata atau en di depan di depan kata bendanya ya. Kalau digunakan untuk benda yang huruf awalannya itu huruf konsonan atau huruf mati, itu menggunakan Tetapi en digunakan untuk benda yang huruf depannya itu adalah huruf hidup atau a, i, u, e, o ya. Jadi bisa dilihat ya, di sana ada kata an apple. Kok Miss pakai an apple nggak pakai apple? Kenapa? Karena apple depannya hurufnya adalah a. A itu termasuk dalam huruf hidup, yaitu a, i, u, e, o. Jadi menggunakan kata depan atau artikelnya itu an ya. Sama orange ya. An orange menggunakan kata an bukan orange ya. Kenapa? Karena kata orange-nya itu huruf depannya huruf o. O ini termasuk dalam huruf hidup ya, yang kita bisa ketahui dengan sebutan a, i, u, e, o. Selain huruf a, i, u, e, o adalah huruf konsonan atau huruf mati. Contohnya chair. Nah, depan hurufnya c. Nah, makanya dia menggunakan kata bukan an chair ya, tapi a chair ya. Seperti itu ya untuk penggunaan perbedaannya dalam menggunakan kata atau an. Selanjutnya di sini ada contoh plural countable noun, yaitu bentuk dari jamak benda yang dapat dihitung. Nah, di sini ada penambahan untuk some ya, kata some. Some or 2 tomatoes ya, dan juga di sini ada penambahan es, huruf es di belakangnya, di belakang kata bendanya. Coba kita lihat dari yang pertama. Di sini ada huruf some or 2 tomatoes. Jadi kalau misalnya kita mau menyebutkan itu dengan angka 2 tomatoes, itu dua buah tomat bisa, atau juga kita bisa menyebutkan dengan kata some ya. Jadi some ini menjelaskan bahwa benda ini lebih dari satu ya. Jadi di sini bisa menggunakan some juga, bisa menggunakan angka juga. Kalau kalian menggunakan angka boleh. Di sini kan some or 3 mangoes ya, itu ada kata tambahan es di belakangnya. Kemudian some or 4 chairs. Nah, juga itu ada penambahan huruf s ya. Nah, some or 5 tables ya. Beberapa atau 5 meja. Some or 6 oranges. Beberapa atau 6 buah jeruk. Some or 7 apples. Beberapa atau 7 buah apel ya. Nah, di sini kalau kalian mau menyebutkan angkanya boleh ya. Jadi intinya di sini plural countable noun itu menunjukkan bahwa benda itu lebih dari satu. Bisa menggunakan kata some ya, atau juga bisa menggunakan kata kita bisa menggunakan angkanya 2, 3, 4 chair, 5 tables. Nah, itu bisa dijelaskan juga. Jadi intinya benda tersebut adalah lebih dari satu.
Nah, pada plural countable nouns di sana ada penambahan es atau s. Nah, untuk sementara kita akan mempelajari hal tersebut di bahasan berikutnya ya, Nak ya. Tetapi di sini perlu diperhatikan bahwa untuk plural di situ nanti ada penambahan s atau es ya pada bendanya yang menandakan bahwa benda tersebut adalah lebih dari satu. Nah, untuk berikutnya kita akan melihat pada contoh-contoh melalui gambar ya. Nah, kita sudah tahu ya mengenai countable noun, yaitu benda-benda yang dapat dihitung ya. Nah, bagaimana dengan uncountable noun, yaitu benda yang tidak dapat dihitung? Uncountable noun digunakan untuk sesuatu yang tidak bisa kita hitung menggunakan angka. Kata-kata ini meliputi nama-nama atau ide atau sifat yang abstrak atau tidak terlihat ya, atau benda fisik yang terlalu kecil untuk dihitung dan tidak berbentuk seperti cairan, bubuk, gas, dan sebagainya. Nah, kita bisa lihat di sini untuk contoh dari uncountable noun, benda-benda yang tidak dapat kita hitung, yaitu water, air, rice, nasi, milk, susu, butter, mentega ya. Jadi berbentuknya kalau water itu kan cairan ya. Terus kalau milk itu berbentuknya juga cairan ya, juga ada juga yang bubuk ya. Kita nggak mungkin dong ngitungin jumlah cairan berapa dalam satu gelas. Nah, jadi ini termasuk benda-benda yang tidak dapat dihitung dengan menggunakan angka. Berikut di sini ada lebih jelasnya lagi untuk penggunaan dari this and that and those ya. Kita lihat juga ya untuk bagaimana penggunaannya pada gambar-gambar berikut. Kita lihat dari gambar yang pertama, di sini ada gambar apel ya. Nah, this is an apple. Ini adalah sebuah apel. Nah, menggunakan kata this karena posisi apel ini dekat dengan si pembicara. Kemudian, these are two apples. Nah, di sini juga menunjukkan benda tersebut dekat dengan si pembicara tetapi jumlahnya lebih dari satu. Nah, dia menggunakan this. Nah, setelah this ada kata are. Are ini menunjukkan bahwa untuk kata bantu yang menunjukkan itu bendanya jamak ya. Kalau is itu menunjukkan kata bantu yang menunjukkan benda itu hanya satu. Berikutnya ada kalimat that is a strawberry. Itu adalah buah strawberry. Nah, di sini menggunakan kata that menunjukkan bahwa benda itu jauh dari si pembicara ya. Kemudian those are 3 strawberries. Itu ada 3 buah strawberry. Nah, juga menunjukkan bahwa benda tersebut jauh dari si pembicara dan jumlahnya lebih dari satu. Ya, jika menggunakan that is adalah menggunakan untuk benda yang hanya satu. Those are untuk menunjukkan benda yang lebih dari satu. Kemudian contoh berikut, this is a book. Ini adalah sebuah buku. These are 4 books. Ini ada 4 buku. That is a pencil. Itu adalah sebuah pensil. Those are 5 pencil. Itu ada 5 buah pensil. There is a mango. Ada sebuah mangga. There are 2 mangoes. Ada 2 buah mangga. There is a flag. Ada sebuah bendera. There are 5 flags. Ada 5 bendera. Selanjutnya, contoh untuk benda-benda yang tidak dapat dihitung atau uncountable noun. Ya, di sini kita bisa melihat ada that is water. Itu adalah air. This is soil. Ini adalah tanah. That is fertilizer. Ini adalah pupuk. This is milk. Ini adalah susu. This is juice. Ini adalah jus. This is sugar. Ini adalah gula. Okay, there is a dialogue. We read together. Berikutnya ada percakapan. Kita akan membaca bersama. Hi Mumun, could you help me? Halo Mumun, dapatkah kau menolongku? Yes, of course. Ya, tentu saja. What can I do for you? Apa yang bisa aku lakukan untukmu?
I'm planting a mango tree. Aku sedang menanam pohon mangga. I need some fertilizer for the plant. Aku membutuhkan pupuk untuk menanam. Is there any fertilizer in your garden? Apakah ada pupuk di kebunmu? Yes, I still have 2 bags of fertilizer. Ya, aku masih mempunyai 2 kantong pupuk. Can you bring it to me? Bisakah kamu membawanya untukku? Sure, tentu saja. Thank you, Mumun. Terima kasih, Mumun. You are welcome. Sama-sama. Hi, Ipe. Halo, Ipe. Do you have any potted fruit trees? Apakah kamu mempunyai pohon buah dalam pot? Yes, I do. Ya, tentu saja. I have some. Aku punya beberapa. What are they? Pohon apa saja? I have an orange. Aku mempunyai pohon buah dalam pot, yaitu pohon buah jeruk, a mango, pohon buah mangga, and a pear, dan pohon buah pir. Would you like to see them? Apakah kamu mau melihatnya? I'd love to. Ya, tentu saja. Berikutnya ada teks. Teks ini akan membantu kalian untuk menjawab pertanyaan pada link Google Form nanti. Mohon disimak ya. Hello, my name is Mimin. Halo, namaku adalah Mimin. I'm going to show you my garden. Aku ingin menunjukkan kebunku. There are some potted fruit trees or table lampot in my garden. Ada beberapa tanaman buah pot atau tabul lampot di kebunku. There are many kinds of fruits that can be grown in pots. Ada banyak jenis tanaman buah yang dapat tumbuh di dalam pot. Such as oranges, seperti buah jeruk, mangoes, buah mangga, rambutans, buah rambutan, star fruits, buah belimbing, etc. dan lain-lain. Normally, pada umumnya, fruit will come up in 2 or 3 years. Buah dapat tumbuh antara 3 sampai 2 tahun depending on the weather and soil, tergantung dari cuaca dan juga tanah. I usually give one as a gift for a special occasion. Aku biasanya memberi 1 buah sebagai hadiah untuk tujuan tertentu. Okay, next we will do some exercise. Di sini ada beberapa latihan yang akan kalian kerjakan melalui link Google Form. Don't forget to write down your answer and then send via link Google Form. Jangan lupa untuk soalnya disalin ya sebelum dikirim ke Google Form. Okay, I think this is enough for today for the lesson 15. We are going to continue our next lesson on the next week. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran bahasa Inggris pada pelajaran minggu depan. Semoga kalian dapat paham untuk pembelajaran materi pada lesson 15 kali ini. Isahiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.